demikian dari VA FA tidak hadir karena alasannya sakit. Aduh ya sakit, asam lambung atau apalah pasti ada aja sakit ya. Jika memang 1 kali tidak hadir, kemudian 2 kali tidak hadir, 3 kali kita jemput paksa. Kamu mau lari kemana lagi kamu ya? Lagi ada jadwal dance bu ya. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya di ini, itu gitu. Tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, topik yang ini kita bahas kali tentang Loli ya. Sedikit updatean tentang Loli. Jadi, Fadel kali ini serius bakal dipanggil. Waduh, Rasman aja masalahnya belum selesai. Terus pengen ngurusin Fadel. Aduh, kan kita tahu ya, pengacaranya Fadel yaitu abang kita, Abang Rasman ya. Yang dimana baru-baru ini lagi berkasus dengan Hotman Paris yang udah kita bahas di 2 video yang ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini gimana nasibnya Fadel ya? Bahkan Fadel kali ini ditangkap makin pusing udah. Del, dari dulu ya, kita nih sebagai netizen itu sebenarnya sayang gitu kan. Kenapa nyari pengacara yang pro kontra gitu kan? Jadi masalahnya belum selesai ya kagak mungkin dia bakal ngurusin masalah kliennya gitu kan. Oke, kita lihat deh tanggapan Abang Rasman biar makin pusing dia. Kasus dia belum selesai, kasus Fadel Loli makin nyut-nyut pala dia ya. Makin habis rambutnya. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk lakukan check out parfum. Ketika kalian beli parfum di bawah, teman-teman udah mensupport channel ini. Beli linknya di bawah ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja pilih. Itu rekomendasi dari FKR Project ya. Ini bisa dipakai buat cowok cewek. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Fadel Bajideh terancam dijemput paksa. Kenapa? Oke, kita dengerin. Ya, Senin ya. Jadi kemarin penyidik sudah melayangkan surat, tentunya rekan-rekan lebih paham ya. Kemarin kita lihat bersama untuk hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 10 Februari 2025 jam 9.30. Namun demikian dari VA FA tidak hadir karena alasannya sakit. Namun surat sakitnya belum diterima oleh penyidik. Kemudian Gila dipanggil sakit terus. Udah berapa kali ya teman-teman, si Abang Fadel itu selalu kalau dipanggil mangkraknya sakit. Aduh ya sakit, asam lambung atau apalah pasti ada aja sakit ya. Fadel, ada nggak sih alasan yang lebih logis gitu? Bisa surat sakitnya lambat gitu ya, belum diterima pihak ke Polres. Kemudian hari itu juga penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua. Panggilan kedua ya dengan hari Kamis besok jam 09.30 ya, itu yang kita tunggu nanti besok ya. Jadi sudah panggilan kedua hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 jam 09.30. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan dari VA datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik dalam kasus yang dilaporkan oleh NM. Tapi sudah ada ini nggak? Konfirmasi? Ya, jadi detik ini mohon izin, tadi saya berkomunikasi juga sebelum saya door talk, belum ada konfirmasi datang atau tidak. Namun kemarin hari Senin sudah diterima surat yang sah atau resmi sudah diterima oleh keluarga ya dari kakaknya VA. Berarti udah panggilan yang kedua ya Bu? Panggilan kedua. Kalau tidak hadir juga? Ya kalau tidak hadir, jadi kalau di ketentuan KUHP ya 112, jika memang 1 kali tidak hadir, kemudian 2 kali tidak hadir, 3 kali kita jemput paksa. Itu ketentuannya. Jadi mohon izin untuk VA, mudah-mudahan bisa hadir karena memang itu kewajiban. Jika memang sudah dipanggil, harap hadir dan memberikan keterangan penyidik Polres Metro Jakarta. Makin seru nih dijemput paksa ya. Kamu mau lari kemana lagi kamu ya? Lagi ada jadwal dance bu ya. Pengacaranya berhalangan, apakah Fadel tetap harus hadir atau gimana? Ya, jadi kita memanggil adalah VA ya. Jadi kita memanggil VA itu nanti dari VA berkoordinasi dengan penyidik. Wajib didampingi kuasa hukum nggak sih Bu? Wajib ya, jika memang kuasa hukumnya ada untuk didampingi. Tapi jika kuasa hukumnya berhalangan,
Nanti berkoordinasi tentunya dengan penyidik karena memang itu juga ada hak di penyidik. Wartawan ini tahu aja ya kalau pengacara aja sedang berkasus ya, lagi ada masalah gitu kan. Nanti alasannya pengacara saya kali ini lagi sakit juga nih, sakit kepala maksudnya. Live jam berapa? Besok kita siapkan cemilan yang banyak, pasti akan seru. Seru sekali ya. Tuhan maafkan saya, kayaknya saya suka keributan. Astaga, nggak boleh kayak gitu. Saya juga suka ya. Dan ini rangkumannya ya, rangkumannya. Jadi ceritanya di hari Senin kemarin itu udah ada panggilan pertama buat si Fadel, tapi dianya nggak datang. Besok itu pada hari Kamis itu bakal dilayangin panggilan kedua. Dan secara undang-undang kalau udah panggilan pertama nggak datang, kedua nggak datang, ketiga itu bakal dijemput paksa guys. Sampai ada yang preskon Polres Metro Jakarta Selatan tadi, Fadel belum ada konfirmasi bakal datang atau nggak besok. Dan kata beliau, katanya kita tunggu aja besok Fadel bakalan datang atau nggak. Kalau nggak datang jemput paksa guys. Mana si kuasa hukumnya lagi banyak masalah juga. Ini si kliennya udah buru-buru mau dipanggil. Wah, pergedel akhirnya setelah sekian panjang menunggu ini kasus. Apakah ada ending yang bagus? Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah deh. Ini emang ini udah sampai babak akhir ya guys, sudah sampai klimaks terakhirnya lah ya kalau dalam video ya. Next. Ini kalau dari respon nih kita ya, sambil menangis Nikita Mirzani akui sedih 7 bulan berurusan dengan polisi terkait Loli. Oke, kita dengerin. Thank you. Gak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin pesan-pesannya Kak. Oh ya, untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah Guys. 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur-tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi. Karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma, kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah. Karena besok juga saya akan datang. Jam berapa Kak? Abang Fahmi. Besok Nikita datang, semoga datang beneran ya. Jadi kan seru tuh ngelihat Fadel dan Nikita. Apakah Nikita bakal menjadi lemon lagi gitu kan? Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya di ini, itu gitu. Tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan dan alhamdulillah selesai di esok hari. Gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikirannya. Niki kenapa bisa sampai bilang selesai kan Niki? Ya lihat aja besok. Ini unek-unek yang sudah lama ini meledak ya. Akan disampaikan gak sih besok depan Fadel dan dimundurin? Enggak, saya akan pertemukan. Yang ada belajar. Ya nggak bertemu gitu, kalau bertemu dihajar guys. Saya suka keributan dia, astaga nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Terus kalau nggak ada keributan saya nggak ada konten. Next. Fadel mencintai tidak harus memiliki, please. Mengalahkan banyak cewek yang di dalam pasti adalah yang mau. Cuma yang sebaik Loli itu jarang gitu. Sampai minjem duit gitu ya ke temennya buat si Fadel beli PS. Itu inget banget tuh kasusnya ya. Jujur aku nggak suka sama NM, tapi aku nangis lihat perjuangannya. Dia mau mengalah untuk masa depan anaknya. Oke, kita lihat ya. Ini dari respon Rasman. Tak peduli panggilan Kamis besok, Fadel justru sedih jika Laura berubah. Gak peduli aja. Dan Fadel memposting hubungan mereka, foto-foto, dan ya bagi saya bilang, saya dari awal kan bilang saya senang kalau Loli itu bisa berbaikan dengan ibu, kalau bisa ditampilkan ayahnya. Tapi saya juga berharap Fadel dan Loli direstui oleh NM supaya cinta mereka ini terpaut dengan utuh. Karena saya percaya Fadel itu punya naluri jiwa seni yang luar biasa. Allah, dance. Kalau itu di manajemen dengan baik, okay, dilatih dengan baik, saya yakin dia akan menjadi dancer yang terkenal. Nah, ini kan menghasilkan pundi-pundi juga, cuman.
Kenapa nggak anakmu saja? Itu kan Fadel berbakat tuh net ngedance ya. Aduh, sampai Rasman aja suka lihat dance-nya si Fadel nih kan. Widih, tergoda dia sama dance-nya Fadel. Sedangkan dancer dia mampu, apalagi sekedar live. Seperti MM, seperti Loli. Live terus ada gift ya. Ada ini, ada ini. No problem. Bang, terkait nanti Kamis bisa dibilang itu pemanggilan kedua lagi ya, bisa dibilang atau keberapa sih terkait ada tambahan ibaratnya pemeriksaan apa gimana? Dia di awal dipanggil dalam rangka interview, kemudian naik sidik. Jadi belum ada tersangka, belum apa. Tapi ada kekhawatiran nggak sih dari Fadel sendiri atau dari keluarga gitu bahwa artinya kan barang bukti sudah lengkap gitu loh. Kalau Fadel tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kenapa dia harus? Dan dia tetap mengatakan tidak melakukan apa yang dilaporkan. Ya, maka wajar saja kalau dia masih happy, masih tenang. Kita kan nggak bisa memunafikkan diri. Kalau memang ternyata kita benar, posisi kita baik, bagus, ya apa masalah? Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata misal gitu ya, memang ternyata terbukti gimana bang? Abang siap mundur katanya gitu ya? Abang siap mundur? Ya itu tadi saya harus meyakini bahwa keterangan Loli itu benar. Pak Rasman ini muter-muter omongannya. Ini ditanya wartawan, gimana kalau si Fadel ini berbohong? Karena kan si Rasman yakin nih si Fadel ini jujur. Emang nyari kesempatan aja Rasman mah. Tapi kan sekarang menjadi muncul pikiran saya. Kalau itu benar ya keterangan kata PNM kan Loli minta DBHP ulang. Kalau ternyata keterangan itu berubah, tentu saya harus dalami. Ini dalam rangka tekanan atau apa? Nggak boleh juga kami mundur buru-buru. Harus kami dalami, kami tracking benar atau tidak. Bang, abang kan bisa dibilang selalu banyak lihai dalam investigasi. Saat Laura kabur dari Sepos, langsung menghubungi abang. Ada curhat yang paling penting ada bisa kita spill di sini sedikit. Dia bilang bahwa ya curhat dia. Dia bilang, oh saya benar-benar tertekan selama berada di bawah naungan Niken. Oke, curhatan ini udah didengar ya sebenarnya, udah saya dengar teman-teman di kontennya ini, jadi nggak usah dibahas lagi deh. Keterangan A awalnya A, besoknya B, kan kita telusuri apa penyebabnya. Kalau sekarang kan apakah Loli itu orangnya ambivalen, berubah-ubah, inkonsisten, kan dilihat dulu, nanti kan diperiksa. Ketika pada diperiksa, kami lihat datanya. Yang abang lihat saat bersama abang lagi itu, Laura gimana? Konsisten. Saya yakin konsisten. Dan dia sangat mencintai Fadel. Ya udahlah ya, Rasman melihat cintanya si Loli ke Fadel. Ngomong apa sih? Sama saya juga agak pening gitu ya dengernya. Fadel sedih, peletnya sudah hilang. Fadel cocoknya jadi mantu Rasman. Kayaknya cocok banget gitu ya. Sama-sama pro kontra gitu kan. Dan ya untuk si Fadel ini udah siap-siap banget ya dia ngotot ngelamar dan nikah Loli dalam waktu dekat. Fadel, gua tahu sebenarnya apa cinta dia ke gua. Oke. Ngelamar Loli itu udah ada persiapan apa, rencana apa nih? Seperti apa nih rencana? Ya rencana gue sih ya udah gue fokusin sama planning gue. Anjay. Nanti sama uang juga udah pasti. Waduh. Ya kerja juga gue nanti ya cari duit lebih giat lagi karena kan gue mau bagian Loli kayak gitu aja. Buat meyakinkan bokap sendiri gimana? Del kan kayaknya bokap masih rada itu agak sulit itu. Makanya cara meyakinkan bokap gimana nih? Ya. Itu agak sulit mungkin ya kalau dari pihak keluarga nanti gue bisa omongin, apalagi nanti kalau Loli udah keluar bisa ngobrol sama gue sama keluarga. Itu agak sulit. Waduh, aromanya Loli nggak bakal diterima nih sama keluarganya Fadel ya. Waduh, kasihan sih Loli nanti ya. Gak juga gitu. Tapi lo optimis Loli selesai sama gue? Pastilah, gak mungkin. Gue bukan so ganteng, bukan so ganteng, gue kagak ganteng enggak. Gue tapi udah bisa ngelihat cintanya dia ke gue gimana, dan gue bisa ngeliat dia bisa ngeliat gue cinta gue gimana ke dia gitu.
Omongannya udah kayak Rasman. Tinggi sekali ya. Ganteng Fadel, ganteng. Merendah aja. Saja kalah cewekmu di mana-mana. Contohnya video ini. Ya. Berbakat sekali. Q. Tuh Loli gimana nih? Fadel Bajide sukanya yang bisa ngedance. Dan baru-baru ini kita bisa lihat video Loli itu memposting video Fadel guys. Ya, posting ulang. Netizen pada heboh. Ini akunnya Laura. Ini yang diposting ulang. Dia posting ulangnya ini 3 hari yang lalu. Saya tanggapin itu dengan 2 pemikiran. Yang pertama, seandainya itu benar Laura yang posting ulang, itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Karena kenapa? Toh juga memang mereka pernah dekat dan pernah kenal. Dengan memposting ulang itu tidak ada bagaimana-bagaimana juga, atau tidak ada merubah sesuatu apa juga. Yang kedua, seandainya si Laura itu tidak pegang HP, berarti patut diduga itu adalah Fadel atau keluarganya. Dan kalau dia sudah melakukan hal yang seperti itu, ya sudah, kalau sudah terlanjur, tidak merubah apapun juga, tidak bagaimana-bagaimana juga. Mungkin akunnya Laura masih bisa dikuasai, tetapi tidak dengan hatinya, hidupnya, jiwanya. Udahlah, kita jangan banyak pikiran. Kita tunggu sampai Laura preskon dan kenyataannya seperti apa. Jangan terlalu banyak spekulasi. Ya, ini jadi pertanyaan saya juga ya. Kok bisa gitu kan Loli lagi di rumah aman. Yang dalam artinya dia di rumah aman tidak akan bisa sedikit pun memegang sebuah HP. Kok tiba-tiba ada postingan ulang tentang si Fadel gitu. Di posting ulang lagi ngedance gitu. Oke, kita lihat deh komentarnya daripada saya pusing. Koko, itu HP Laura yang dipegang si Kang Semir, bukan Laura yang post ulang. Terima kasih Koko. Oh berarti ini udah diklarifikasi Nikita Mirzani nih. Yaudah guys, videonya cukup gini aja. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.